Par 11. Hari ini menjadi hari yang penuh beban bagi Hanum. Bagaimana tidak, hari ini dia harus bertemu dengan dosen istimewa. Siapa lagi kalau bukan Bapak dosen Bayu Aji Wicaksono, SE, MBA, Ph.D. Karena kedatangannya pada hari Sabtu malam lalu, membuat Hanum menjadi serba salah. Dia benar-benar tidak menyangka kalau dosennya itu memiliki niat untuk melamarnya. Berarti apa yang Dania katakan itu benar atau karena dia yang memang kurang peka? Ajakan diskusi tentang pernikahan selama ini jangan-jangan memang sengaja. Nggak tahulah, malah tambah pusing. Apalagi statusnya sekarang yang harus tetap menjadi penyiar menambah beban tersendiri. Ini juga yang membuat pertanyaan di kepalanya. Dia baru menyadari setelah melihat temannya yang juga PJ mata kuliah Pak Bayu tidak sesibuk dia yang kerap wira-wiri ke ruangannya. Hanum jadi teringat percakapannya dengan Irfan, yang juga jadi PJ mata kuliah yang lain yang Pak Bayu ampuh. "Van, kamu capek nggak sih jadi PJ mata kuliah Pak Bayu?" "Nggak. Biasa aja menurutku." Hanum merasa heran. Kok bisa? Apa aku saja yang terlalu melebih-lebihkan ya? Emangnya kamu nggak sering gitu dikasih kerjaan dan disuruh ke ruangannya? Hanum bertanya lagi ke Irfan untuk memastikan kebenarannya. "Nggak, biasanya kalau ada perlu, Pak Bayu atau telepon aja." Iya. Kenapa emangnya Num? Iya, kayaknya kamu sering banget dipanggil Pak Bayu di ruangannya. Ada tugas atau apa gitu? Tiba-tiba Irfan bertanya padanya. Enggak juga sih Van. Paling disuruh ambil materi atau membuat pembagian kelompok untuk presentasi. Sebenarnya diajak diskusi panjang lebar, tapi kalau disampaikan ke Irfan malah jadi salah paham. Apalagi menurut Hanum juga biasa saja. Jangan-jangan Pak Bayu modus kali sama kamu Num. Beliau kan belum nikah tuh Irfan tertawa. Enggak juga kali Van. Mana mau Pak Bayu sama aku, terlintas juga enggak. Lihat saja background pendidikan beliau saja S3 paling enggak istrinya juga dosen ya S2 lah. Panjang lebar Hanum sampaikan ke Irfan, walaupun hatinya sebenarnya agak khawatir juga dengan yang dikatakan Irfan. Berarti kamu ngarep ya Num? Hahaha, Irfan tambah tertawanya. Enak aja. Enggak iya, jawab Hanum cepat. Tapi kan gak tahu juga tuh Num. Namanya orang suka yang gak lihat-lihat, Irfan masih saja menimpali. Udahlah gak usah dibahas, ngobrolin yang lain saja, putus Hanum mengakhiri pembicaraanku dengan Irfan. Dan ternyata apa yang dikatakan Irfan benar. Hari Sabtu kemarin Pak Bayu ke rumahnya untuk mengajaknya ta'aruf. Ngelamun aja, Hanum terkaget ketika Dania menepuk bahuku. "Kamu kenapa? Dari tadi aku perhatiin melamun terus." Petik 2. Nggak ada apa-apa kok Dan. Nggak ada apa-apa kok dari tadi melamun. Jangan-jangan kamu abis dilamar ya? Dek, apa Dania tahu ya? Tapi perasaan aku nggak cerita ke siapa-siapa tentang kedatangan Pak Bayu hari Sabtu kemarin. Malah bengong lagi. Aku bercanda kali. Kalau beneran juga nggak apa-apa sih. Tapi tega bener kamu kalau beneran dilamar dan nggak cerita ke aku. Aku masih terdiam, dan masih kaget saja kenapa yang dikatakan dua temanku kejadian semua. Sudah Num, balik ke laptop, dan ia mengajakku untuk kembali konsentrasi ke mata kuliah sembari menirukan kata-kata dari artis komedi Indonesia yang terkenal itu. Kamu ngerasa nggak sih dari tadi kamu diliatin terus sama Pak Bayu? Dania menyenggolku pakai sikunya. Masa sih? Aku kok nggak sadar kalau sudah ada Pak Bayu di depan kelas. Ngawur kamu.
Sudah dari tadi ya dan Pak Bayu masuknya. Tanyaku sambil melihat ke depan. Dan tidak sengaja pandangan kami bertemu. Astagfirullah. Bagaimana aku bisa konsentrasi kalau begini? Sudah, dotlah. Sejak 2 jam yang lalu, enggak ding baru sekitar 15 menitan. Bercanda, dan ia menunjukkan jari telunjuk dan jari tengahnya ke arah Hanum karena Hanum mencoba mencubit Dania. Hah, berarti lama juga aku melamun ya. Hanum mencoba untuk konsentrasi lagi dengan mengikuti presentasi dari salah satu kelompok temannya. Selama presentasi dibuka sesi tanya jawab terkait dengan materi yang disampaikan. 50 menit kemudian, presentasi pun berakhir. Masih tersisa sekitar setengah jam lagi sebelum perkuliahan berakhir. Ada yang mau ditanyakan lagi atau mungkin perlu penjelasan dari materi yang sudah dipresentasikan teman-teman kalian? Pak Bayu memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk bertanya. Biasanya beliau memang memberikan waktu setelah presentasi berakhir, untuk tanya jawab atau menjelaskan materi yang mungkin perlu diperdalam lagi. Tiba-tiba ada suara salah satu mahasiswa teman Hanum yang mengacungkan tangan. Seketika kami semua melihatnya. Ternyata Nasya, teman kami yang memang sejak awal memiliki ketertarikan dengan dosen kami, Pak Bayu. Saya mau tanya Mas Pak, kami tahu kalau dia sengaja memanggil Mas ke Pak Bayu. Modus lonas, celetuk salah satu temanku. Dan Nasya pun tertawa. Silahkan, Nasya mau tanya apa? Kalau tidak terkait dengan materi boleh tidak Pak? Memangnya kamu mau bertanya apa? Petik 2. Tentang Bapak, maksudnya. Tentang saya bagaimana ya? Iya tentang Bapak. Tapi menurut saya, pertanyaan saya ini mewakili teman-teman saya kok Pak, hanya mereka nggak berani tanya. Bagaimana Pak, boleh? Oh, silahkan selama tidak mengganggu privasi saya. Begini Pak, mau tanya kriteria istri Bapak itu yang seperti apa ya? Setelah melontarkan pertanyaannya, secara bersamaan teman-teman sekelasku tertawa dan bersorak, sedangkan si penanya sendiri malah ikut tertawa bangga. Pak Bayu terlihat menghela nafasnya. Hanum sendiri sudah deg-degan tidak karuan. Tidak lama Pak Bayu melihatku sekilas dan siap menjawab pertanyaan Nasya. Sebelum saya jawab, kenapa kamu bertanya tentang kriteria istri saya? Ya, mewakili teman-teman Pak, siapa tahu kami masuk dalam kriteria Bapak, Nasya menjawabnya dengan semangat. Oke, saya minta maaf kalau jawaban saya nanti agak panjang dan meminta waktu kalian. Karena saya seorang Muslim, maka kriteria calon istri saya tentu mengikuti anjuran Rasulullah. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari, wanita itu dinikahi karena 4 hal, hartanya, nasabnya, kecantikannya, dan agamanya. Pilihlah yang memiliki agama, maka kalian akan beruntung. Nah, dari hadis di atas, sudah jelas bagaimana kriteria istri saya. Saya akan memilih wanita yang agamanya baik. Kenapa? Memilih wanita karena agama yang baik niscaya akan beruntung. Saya juga membaca dari sebuah buku, sangat manusiawi memang, jika seseorang memilih pasangan melalui fisiknya terlebih dahulu. Karena pada dasarnya manusia menyukai keindahan. Bahkan menurut Imam Al-Ghazali, menganjurkan untuk melihat kebaikan fisiknya terlebih dahulu dan sisi ketampanan atau kecantikannya. Walaupun demikian, kita tidak boleh menelantarkan agama karena mementingkan rupa dan fisik, termasuk kekayaan dan nasabnya. Jadi misalnya saya menemukan wanita yang solihah kok dilalahe dia cantik, kaya dan nasabnya baik, itu adalah rezeki yang Allah berikan untuk saya. Begitu Nasya, sudah jelas ya.
Sepertinya untuk diskusi seperti ini ada yang lebih kompeten membahasnya. Kalian bisa diskusi dengan Pak Ahmad, dosen mata kuliah agama. Saya rasa cukup sampai di sini dulu. Kita bertemu kembali pekan depan. Saya mohon maaf jika banyak kesalahan. Tetap semangat belajarnya. Assalamualaikum. Bayu pun menutup kuliah hari itu. Dia mohon izin untuk undur diri dari kelas. Tidak lama kemudian, terdengar bunyi dari HP Hanum. Hanum lalu membukanya dan menemukan nama Pak Bayu Awicaksono di WhatsApp-nya. Dibukanya pesan yang dikirim dosennya tersebut. Assalamualaikum Hanum, bagaimana kabarnya? Gimana penjelasan saya tadi tentang kriteria istri saya? Semoga menambah kemantapan hatimu untuk melanjutkan ke tahap berikutnya ya. Hanum merasa detak jantungnya bergerak cepat. Part 12. Sore ini sekembalinya Hanum dari kampus, dia langsung masuk kamar untuk membaca novel. Hari ini cukup melelahkan, makanya Hanum membaca novel untuk ngedemke pikir, mendinginkan pikiran katanya. Tiba-tiba terdengar suara dering panggilan dari handphonenya. Hanum melihat siapa yang meneleponnya. Dilihatnya layar dari benda pipih yang ada di atas nakas samping tempat tidurnya. Mas Rizal is calling. Melihat siapa yang meneleponnya, Hanum buru-buru mengangkatnya. Yah, Rizal adalah satu-satunya saudara kandungnya. Setelah lulus dari Akademi Kepolisian beberapa tahun yang lalu, Rizal ditempatkan di Banten. Dengan jarak yang memisahkan mereka, Rizal dan Hanum tetap dekat. Mereka seringkali video call, entah Hanum atau Rizal dulu yang memulai. Oh ya, satu info lagi, kalau Rizal belum menikah alias masih jomblo. Hayo siapa yang mau? Tampan, pasti, mapan, jelaslah. Sudah ya bahas Rizalnya, si polisi tampan nan mapan. Assalamualaikum, nyum. Terlihat wajah tampan Rizal, kakak Hanum. Rizal memang suka memanggil adiknya dengan nama nyum. Lucu saja gitu katanya. Panggilan kesayangan juga. Waalaikumsalam Mas Rizal. Sibuk ya baru telepon aku. Kata Hanum sambil merajuk. Memang Hanum suka bermanja-manja kalau dengan kakak satu-satunya itu. Nggak sibuk sih, kamunya aja yang sombong nih. Sombong apa sih mas? Adik baik nan rendah hati gini dibilang sombong. Hanum pura-pura marah. Rizal tertawa melihat ekspresi adiknya. Gini ini mau kawin. Mau ya dia. Ngambekan pula hahaha. Rizal tertawa lagi. Apa maksudnya? Kawin, nikahlah mas. Bahasanya itu loh. Bener nih berarti yang disampaikan mama kemarin. Emang mama bilang apa sama mas? Kamu tuh ya, gak mau cerita sendiri sama mas, masa mas harus tahu dari mama sih? Lah ini gantian Rizal yang marah-marah. Aku gak ngerti maksudnya. Pura-pura ya kamu. Katanya kemarin dilamar tuh sama dosen sendiri. Gimana ceritanya? Oh itu. Bukan dilamar mas, belum maksudnya Lah terus kalau nggak dilamar namanya apa? Dia kan datang ke rumah minta izin papa mama kan? Iya sih, tapi beliau ngajak ta'aruf dulu kok mas. Aku juga gak mau buru-buru. Kenapa? Kamu masih trauma dengan yang dulu ya? Nggak lah mas, itu sudah lama, udah move on juga kali. Bagus deh kalau gitu. Mas ingatkan ya kalau tiap cowok itu berbeda. Tidak semua yang dulu menjadi permasalahanmu di masa lalu juga menjadi permasalahan calon suamimu yang sekarang. Petik 2. Apa sih Mas Rizal ini? Calon suami. Sun pastikan. Amin. Ye ngarep banget yang nyum. Rizal menggoda Hanum adiknya. Ish.
Mas Rizal jahat ah. Aku tutup nih teleponnya. Eits, jangan dong. Mas kan mau denger ceritanya dulu dari kamu. Gimana tuh dosen bisa naksir sama kamu? Aku juga nggak tahu sih mas. Aku dulu lihat dia pas ospek gitu. Pas ospek kan mahasiswa baru diminta tanda tangan ke seniornya. Lah aku lihat dia, lagi berdiri di dekat mading gitu. Dia pakai seragam sama dengan kakak tingkat. Ya gitu deh, dengan pedenya aku minta tanda tangannya. Aku kira dia senior. Rizal yang mendengar cerita Hanum tertawa ngakak nggak berhenti. Ya Allah, astagfirullah nyum. Bisa-bisanya ya kamu itu. Terus gimana? Rizal masih saja tertawa. Aku nggak mau ngelanjutin kalau mas masih ketawa. Udah ya aku tutup, ancam Hanum. Hanum terlihat jengkel. Iya, ini nih aku udah berhenti ketawanya. Next, pinta Rizal. Oke. Nah masuk semester 6 ini, ada mata kuliah yang dipegang dia. Pas kenalan gitu, aku kaget dong. Ternyata dulu, senior, yang kukira mahasiswa ternyata dosen, sudah doktor pula. Terus terang aku sok mas. Apalagi saat dia milih aku untuk jadi penanggung jawab kelasnya. Kayaknya dia masih ingat juga. Memang selama kamu kuliah sampai semester 6, dianya kemana? Katanya ambil program doktoral di luar negeri. Pas aku masuk dia pas mulai. Jadi baru ketemu di semester 6 ini. Terus gimana kok bisa akhirnya dia ke rumah? Nah itu dia mas, aku saja sampai sekarang masih bingung. Baru 2 bulan ketemu, ujuk-ujuk ke rumah. Katanya mau nganterin buku nggak taunya mau ketemu papa mama. Sok aku mas, nggak mungkin lah dek, kalau dia langsung ke rumah. Mesti selama 2 bulan itu ada kode-kode gitu dari dia. Modus-modus apa gitu yang mengarah ke sini. Coba diingat, Rizal bertanya ke Hanum. Hanum tampak berpikir, kode, modus, malah diam. Kamu tuh ya dek, jadi anak itu Mbok Yo yang peka. Dari dulu, kalau dimodusin nggak pernah peka. Yo wes lah, nanti kamu inget-inget lagi. Terus kamu sendiri gimana sekarang? Seminggu ini aku minta waktu untuk sholat istikharah. Kalau mantap ya lanjut, kalau enggak ya sudah. Lanjut maksudnya langsung nikah gitu. Rizal menanyakan penjelasan dari adiknya. Enggak lah mas, kalau nanti kami mantap. Tukar biodata dan mungkin selama 2 atau 3 bulan saling mengenal. Bukan pacaran tapi, karena besok kami minta ada yang mendampingi gitu mas. Siapa pendampingnya? Belum tahu, kan belum ada keputusannya lanjut apa enggak. Kalau sekarang gimana kira-kira? Kemantapan hatimu maksudku. Aku masih istikharah mas, ini hari terakhir dari yang dijanjikan. Besok pagi aku harus ngasih jawaban. Mantap atau masih ada ganjalan? Aku nggak tahu mas, tapi hatiku rasanya tenang aja. Tapi apa dek? Aku masih ada ganjalan. Masih masalah yang dulu. Katanya tadi sudah move on. Iya juga sih, tapi tetap aja ada ketakutan. Ya sudah, besok kalau jadi lanjut ke tahap selanjutnya, kamu tanyakan saja sesuatu yang mengganjal itu. Kalau menurut Mas nih ya, sama seperti yang sudah aku katakan tadi. Mungkin apa yang menjadi ganjalanmu dulu jadi masalah, tapi mungkin dari yang ini tidak. By the way namanya siapa sih Nyum? Bayu mas, lengkapnya Bayu Aji Wicaksono. Bentar, kayaknya aku kok nggak asing ya. Oh ya, aku ingat Nyum. Kayaknya dia nge-follow Instagram aku. Aku baru lihat sih, jarang buka medsos. Tapi kayaknya bener dia. Oh ya, tentang yang tadi. Besok coba tanyakan saja. Kemarin sempat sih, aku tanya.
Jawabannya nggak ada masalah gitu. Lah itu sudah jelas. Kenapa masih mengganjal? Mas kan ingat dulu juga gitu, tapi ternyata. Yowes besok kamu tanya aja dulu. Oh ya satu lagi nih pesen mas, jaga hatimu. Jangan kayak dulu, langsung aja jatuh cinta akhirnya apa? Sakit kan? Iya, iya mas. Kalau itu aku usahain. Harus lo ya, mas nggak mau lihat kamu sakit lagi. Iya, iya. Ya sudah ya, besok-besok mas telepon lagi. Kabari mas kalau kamu butuh bicara. Salam untuk mama papa. Assalamualaikum. Makasih mas. Insya Allah, aku sampein salamnya. Waalaikumsalam. Ceklek. Tiba-tiba pintu kamarnya terbuka. Nampak mamanya Hanum di pintu. Siapa Nduk? Kayaknya teleponannya seru banget. Biasa mah, Mas Rizal. Mama menganggukkan kepalanya. Menandakan tidak heran dengan kedekatan kakak adik itu. Mamanya Hanum langsung masuk dan duduk di tepi ranjang. Gimana hasil sholatnya? Hanum tampak menghela nafasnya. Part 13. Gimana hasil sholatnya? Hanum tampak menghela nafasnya. Sebenarnya keputusannya masih besok sih ma, nanti malam aku mau sholat istikharah lagi. Kalau sejauh ini bagaimana? Mama bertanya lebih lanjut. Kalau sampai saat ini Hanum ngerasa tenang aja ma. Rasanya ada yang beda nggak dengan yang dulu? Jujur ya ma, memang dari rasa, hati Hanum ngerasa lebih tenang gitu. Nggak tahu kalau yang dulu rasanya hati Hanum kayak resah terus walaupun sudah berdoa berkali-kali. Memang Hanum bukan hanya sekali ini menjalani proses serupa. 2 tahun yang lalu, saat Hanum masih semester 2, Hanum hampir mau menikah. Tapi karena suatu hal, akhirnya pernikahan itu gagal. Dan itu cukup membuat Hanum agak trauma. Karena masalah yang terjadi dulu juga yang membuat Hanum seperti memiliki ganjalan untuk proses pernikahannya yang sekarang. Boleh mama kasih pendapat? Hanum menganggukkan kepalanya menandakan persetujuannya. Kemarin papa dan mama sempat ngobrol tentang proses kalian. Kamu ingatkan waktu papa mengajak Bayu untuk sholat maghrib bareng? Iya ma, aku ingat. Kenapa ma? Mereka balik sholatnya lama kan? Petik 2. Iya ma. Hanum baru nyadar. Nah waktu itu, papa mengajak diskusi Bayu, walaupun tidak banyak. Seperti biasalah kamu tahu pastinya. Dari situ papa bisa mengenal Bayu lebih banyak, walaupun tidak terlalu dalam. Terus terang waktu itu, papa dan mama juga kaget. Kamu bilang dosenmu datang, ujuk-ujuk ke rumah untuk nembung kamu. Tapi, setelah hari itu, Bayu datang lagi ke sini. Pas kamu tidak di rumah. Kalau tidak salah, kamu lagi menginap di kos Dania untuk mengerjakan tugas. Dari pertemuan itu, Mama dan Papa lihat Bayu memang berbeda dengan laki-laki kalonmu yang dulu, maaf, baik secara pribadi maupun keluarganya. Bayu laki-laki yang baik, secara agama sepertinya juga soleh. Kemarin juga bercerita tentang keluarganya. Kalau kesimpulan Mama dan Papa ya, keluarganya baik, sepertinya tidak mempermasalahkan ganjalanmu, yang menyebabkan kegagalanmu dulu. Bayu juga sudah mengkomunikasikan ke orang tuanya tentang kedatangannya ke rumah. Mama dan Papa hanya ingin kamu mendapatkan pasangan yang tepat, bisa menjadi imam yang baik dan bisa membimbingmu. Pernikahan bukan sesuatu yang main-main, jika bosan sudah selesai terus berpisah. Pak Bayu tahu masalah itu ma? Tidak, Bayu tidak tahu. Cuma kami bertanya tentang permasalahan yang dulu pernah membuatmu gagal menikah. Tapi tidak dengan menceritakan kalau itu pengalamanmu.
Apa itu yang membuat papa seperti mudah memberi lampu hijau, Ma? Karena kalau Hanum lihat, papa sepertinya kelihatan tenang. Papanya Hanum memang cukup tegas kalau berhubungan dengan pasangan hidup, terutama Hanum. Papanya sangat menyadari kelebihan yang dimiliki anaknya, sehingga beliau cukup protektif. Dari sejak SMP, jika ada laki-laki yang mau mendekati Hanum, harus seizin papanya. Dan Hanum tahu itu. Hanum sendiri merasa bahagia memiliki seorang ayah yang begitu melindungi kehormatan putrinya. Tidak mudah bagi teman-teman Hanum, terutama laki-laki yang ingin mendekati putrinya, dengan dalih mengenal Hanum atau sekedar mengajak pacaran. Biasanya mereka akan diajak diskusi banyak dan hal itu yang membuat tidak sedikit dari mereka mundur teratur. Entahlah dengan Bayu, papanya mudah sekali memberikan restu untuk mereka mengenal lebih dalam. Tapi kenapa setelah pertemuan dengan Pak Bayu, Mama dan Papa nggak ngasih tahu aku? Lah ini mau ngasih tahu kamu, untuk pertimbanganmu mau menerima atau tidak. Papa dan Mama juga ikut berdoa nduk, semoga prosesmu diberikan kelancaran. Semoga kalian bisa berjodoh ya. Mereka mengaminkan bersama. Mumpung masih ada waktu untuk berdoa, gunakan waktu sebaik-baiknya. Kalau memang besok pagi harus memberikan jawaban, tepati waktunya. Jangan sampai kamu ulur-ulur apalagi digantung jawabannya. Tapi selama sholat istikharah ini, aku belum pernah mimpi, Ma. Bentuk jawaban istikharah itu tidak hanya mimpi nduk, memang ada kalanya salat istikharah dijawab Allah dengan mimpi. Ciri-cirinya, mimpi ini bukan mimpi biasa. Bukan mimpi yang mirip dengan apa yang sering dihayalkan. Mimpi tersebut juga disertai kemantapan hati untuk menjatuhkan pilihan. Bukan mimpi yang meragukan atau membingungkan. Bentuk yang kedua adalah melalui kemantapan hati. Ini yang lebih sering terjadi. Yakni hati kita lebih condong ke pilihan mana yang terasa lebih baik untuk kita. Hati kita mantap memilih yang mana, sebagaimana penjelasan Imam Nawawi di atas. Bentuk jawaban yang ketiga, dimudahkan Allah untuk memilih. Sebagaimana bunyi doa salat istikharah. Jika urusan tersebut baik, kita minta ditakdirkan dan dimudahkan serta diberkahi. Misalnya seorang gadis muslimah yang dilamar seorang pemuda. Ia minta kepada Allah melalui salat istikharah apakah sebaiknya menerima lamaran pemuda itu atau menolaknya. Setelah itu tiba-tiba seluruh anggota keluarganya mendukung. Tiba-tiba banyak rezeki datang untuk persiapan menikah. Menentukan tanggal pernikahan mudah. Menyewa gedung juga dimudahkan. Insya Allah itu adalah jawaban salat istikharah. Keempat, ditakdirkan mengalami apa yang diminta. Hanum menganggukkan kepalanya tanda mengerti apa yang dijelaskan mamanya. Dan yang jelas kamu harus membersihkan hatimu saat berdoa, agar diberikan petunjuknya. Ya sudah, ayo sholat ke masjid dulu, sudah azan. Kamu siap-siap sana, sudah mandi belum? Siap, Ma. Aku sudah wangi gini loh, Ma. Masa nggak kelihatan kalau sudah mandi? Mamanya hanya tertawa kemudian keluar kamar untuk berwudu dan bersiap ke masjid dekat rumah. Mama memang sering sholat maghrib, isya dan subuh di masjid yang kebetulan dekat dengan rumahnya. Sedangkan papanya, setiap ada di rumah selalu melaksanakan sholat wajib di masjid dan terkadang menjadi imamnya. Hanum sendiri juga terkadang ke masjid bersama mamanya. Malam itu, saat akan membaringkan tubuhnya, terdengar handphonenya berdering menandakan ada panggilan masuk. Hanum mengambil HP-nya dan melihat siapa yang menelepon. Pak Bayu, dosen Iskaling. Ada apa ya? Batin Hanum. Hanum lalu menggeser tombol hijau dari handphonenya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Sudah tidur? Belum, Pak. Ada apa ya? Nggak ada apa-apa. Cuma mau dengar suaramu. Please ya, Pak. Kita belum ada apa-apa loh. Tapi kan sebentar lagi ada apa-apa, jawab Bayu sambil tertawa. Boleh video call? Bayu mencoba iseng ke Hanum. Tolong ya, Pak, jangan macam-macam. Iya, jangan marah, bagimu surga. Bayu tertawa. Kan Bapak yang mulai. Oh iya, ada apa ya, Pak? Ini sudah 1 minggu waktunya kamu untuk sholat istikharah kan? Sudah ada jawabannya belum? Bayu sudah kembali ke mode serius. Ralat, Pak, kurang 1 hari. Maksud saya malam ini masih masuk dalam 1 minggu. Oh begitu ya. Ya udah tidak apa-apa. Terus kamu mau ngasih jawabannya kapan? Insya Allah besok pagi. Oke. Kamu atau saya yang WhatsApp atau telepon? Atau saya ke rumahmu? Besok saya telepon Bapak saja. Oke. Nanti malam kita sama-sama berdoa ya Num. Semoga diberikan kemantapan hati dan dimudahkan jalannya. Amin. Ya sudah kalau gitu, kamu sekarang tidur saja biar nanti malam tidak susah bangunnya. Atau perlu saya bangunin? Tidak usah, Pak. Jawab Hanum buru-buru. Part 14. Drur. Terdengar ponsel Hanum beberapa kali berbunyi. Saat itu Hanum sedang melaksanakan sholat. Setelah menyelesaikan sholatnya, Hanum ingat percakapannya dengan Pak Bayu tadi malam. Dia ingin membangunkan Hanum. Walaupun tadi malam dipikir hanya bercanda, siapa tahu ternyata serius. Hanum pun lalu mengambil handphonenya. Dia lihat ada 3 panggilan tak terjawab dan 1 pesan masuk. Hanum membuka pesan masuknya. Dari Pak Bayu dosen. Assalamualaikum. Selamat pagi Hanum. Sudah bangun belum? Kalau sudah jawab wa saya iya. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sudah Pak. Maaf tadi baru sholat. Terima kasih sudah dibangunkan. Tidak butuh waktu lama ada pesan masuk lagi. Alhamdulillah. Sama-sama Num. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di sepertiga malam ini mereka sama-sama bangun untuk melaksanakan sholat tahajud. Setelah sebelumnya sholat istikharah untuk mendapatkan kemantapan hati menuju proses menikah. Lantunan doa dia panjatkan. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta pilihan yang tepat kepadamu, dengan ilmu pengetahuanmu, dan aku mohon kekuasaanmu untuk mengatasi persoalanku dengan kemahakuasaanmu. Aku mohon kepadamu sesuatu dari anugerahmu yang maha agung, sesungguhnya engkau maha kuasa, sedang aku tidak kuasa, engkau mengetahui, sedang aku tidak mengetahuinya, dan engkau adalah maha mengetahui hal yang gaib. Ya Allah, apabila engkau mengetahui bahwa urusan ini orang yang mempunyai hajat hendaknya menyebut persoalannya, lebih baik dalam agamaku, dan akibatnya terhadap diriku sukseskanlah untukku, mudahkan jalannya, kemudian berilah berkah. Akan tetapi apabila engkau mengetahui bahwa persoalan ini lebih berbahaya bagiku dalam agama, perekonomian dan akibatnya kepada diriku, maka singkirkan persoalan tersebut, dan jauhkan aku daripadanya, takdirkan kebaikan untukku di mana saja kebaikan itu berada, kemudian berilah kerelaanmu kepadaku. Kebetulan hari ini hari Minggu, jadi Hanum sedikit santai. Setelah sholat subuh, rencananya dia bersih-bersih rumah dan memasak. Tepat pukul 5.30, mamanya mengajak Hanum belanja ke pasar. Hanum dan mamanya membeli berbagai macam sayuran dan beberapa camilan. Sesampainya di rumah, papanya sudah menunggu dan minta untuk dibuatkan teh panas di teras belakang. Hanum sudah mengerti kenapa papanya menunggunya di teras belakang, pasti berkaitan dengan proses ta'arufnya. Hanum pun membuatkan teh dan sedikit kudapan untuk dibawa ke teras belakang.
Di sana sudah menunggu papa dan mamanya. Setelah selesai meletakkan teh dan kudapan ke atas meja, Hanum diminta duduk. Hanum pun duduk bersebelahan dengan mamanya. Begini Nduk, hari ini pas seminggu kamu minta waktu ke Bayu untuk istihoroh kan? Bagaimana hasilnya? Tanya papanya Hanum saat mereka sudah duduk di taman belakang. Terlihat Ferdi meminum teh hangat itu. Kalau dari doa-doa Hanum selama seminggu ini, insya Allah Hanum siap untuk lanjut Pak. Alhamdulillah. Papa berharap semoga kalian dilancarkan ke depannya. Kamu sudah memberitahu Bayu belum? Papanya bertanya lagi. Belum Pak. Ya sudah sana ambil handphonemu, kamu telepon Bayu sekarang ya. Saya mau mendengarnya langsung, pinta Ferdi. Hanum pun ke kamar untuk mengambil handphone dan membawanya ke teras belakang bersama papa dan mamanya berada. Hanum lalu menelepon Bayu. Di panggilan kedua, telepon itu terangkat. Hanum lalu memencet tombol loudspeaker agar kedua orang tuanya turut mendengar pembicaraan mereka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, surprise banget kamu telepon saya pagi-pagi. Gimana kabarmu, Papa dan Mama? Alhamdulillah, saya dan Papa Mama baik-baik saja. Bapak juga kabarnya gimana? Hanum bertanya balik. Alhamdulillah, saya baik. Oh ya, ini saya lagi duduk bareng Bapak Ibu saya. Kamu dapat salam dari mereka? Oh ya, waalaikumsalam. Izin untuk loudspeaker handphonenya ya, ini Bapak Ibu saya pengen dengar suara calon mantu katanya. Bayu bicara sambil tertawa, dan Hanum hanya tersenyum. Untung jauh kalau dekat sudah kayak apa mukanya yang memerah. Papa mamanya yang duduk di dekatnya saja dari tadi sudah senyum-senyum terus. Oh iya, ada apa ini pagi-pagi sudah menelepon? Kurung tutup. Bayu pura-pura bertanya. Pakai tanya segala. Sudah tahu pastinya. Batin Hanum. Itu Pak. Sesuai janji saya seminggu yang lalu. Terdengar jeda saat Hanum berbicara. Janji apa ya? Goda Bayu. Janji saya untuk memberikan jawabannya. Jawaban apa? Memang ada kuis atau ujian dari saya. Bayu masih saja menggoda dan Hanum malah tambah grogi campur kesal. Ya sudah deh Pak, nggak jadi saja. Kan Bapak lupa. Hanum pura-pura marah. Syukurin. Batinnya. Hahaha, maaf ya, pagi-pagi sudah membuat kamu kesal. Semoga tidak mempengaruhi jawabanmu nanti ya. Gimana jawabannya? Saya sangat berharap kabar pagi ini menyenangkan. Insya Allah saya lanjut Pak. Apa, suaramu pelan sekali, kurang jelas saya dengarnya. Dasar ya Bayu. Sengaja. Sambil menghela nafasnya, Hanum pun bicara lagi, walaupun dia tahu dosennya itu pasti hanya pura-pura saja. Insya Allah saya lanjut dan menerima ajakan ta'aruf dari Bapak. Alhamdulillah ya Allah. Terdengar suara lantang dari seberang. Dan memang benar saat itu Bayu mengepalkan tangannya dari atas ke bawah sambil berkata yes. Papa dan mamanya Bayu yang duduk di seberangnya juga mengucapkan syukur alhamdulillah. Mereka ikut senang saat melihat anaknya bahagia. Halo, Pak. Hanum memanggil nama Bayu berulang-ulang karena setelah memberikan jawabannya, ada jeda cukup lama dari seberang. Maaf Num, saking senangnya saya. Saya tidak tahu harus bicara apa. Alhamdulillah. Saya dan keluarga senang sekali, terima kasih ya kamu mau menerima ajakan ta'aruf saya. Iya Pak, sama-sama. Oh iya. Kalau gitu setelah ini kita saling tukar biodata ya. Kita kirim via email. Untuk biodata sendiri, Bayu sudah jauh-jauh hari menyiapkannya.
walaupun belum tahu diterima apa tidak. Tapi Bayu percaya diri dan yakin bakal diterima. Kalau print out saja gimana Pak? Maksudnya tidak usah lewat email. Oh gitu ya, saya manut saja. Kalau gitu saya antar ke rumahmu. Tapi mungkin malam ya Hanum, sekarang saya lagi di Surabaya. Saya siap-siap dulu biar bisa lebih cepat sampai Jogja. Nggak usah Pak, besok bisa ketemu di kampus saja. Nggak apa-apa, tenang saja. Saya siap-siap sekarang. Papa dan mamanya Hanum yang mendengar perkataan Bayu, langsung meminta handphone yang dipegangnya. Halo, Assalamualaikum Mas Bayu. Maaf ini dengan papanya Hanum. Ferdi minta bicara sendiri dengan Bayu. Dan Bayu yang juga masih memegang handphonenya langsung menjawab salam dari calon mertua. Waalaikumsalam. Oh iya Om, pripun? Bagaimana? Mas Bayu, untuk biodatanya besok bisa saling tukar di kampus saja. Insya Allah saya percaya sama kalian. Nggak mungkin juga akan ngapa-ngapain kan. Lagian di kampus juga banyak orang. Mas Bayu nggak usah buru-buru balik dari Surabaya. Temani bapak dan ibu dulu. Oh ya, salam untuk bapak ibu ya. Oh ya Om, salamnya segera saya sampaikan. Kalau begitu, besok kami ketemuan di kampus Sajanggi. Terima kasih atas pengertiannya Om. Ya sudah, kalau gitu saya tutup dulu atau masih mau bicara sama Hanum? Kurung tutup, Ferdi tertawa sengaja menggodanya. Hanum pun terlihat tegang. Hahaha, ndak usah Om, kesenengan sayanya nanti. Salam saja ya Om. Salam apa nih? Ferdi masih menggodanya. Hahaha, salam kangen boleh Om. Bisa juga ya ternyata Pak dosen ini, ya, kalau begitu saya sampaikan. Nduk ada salam kangen nih dari Pak dosennya. Ferdi sengaja mengatakannya saat teleponnya masih tersambung. Sengaja, dasar ayah dan calon menantu sama saja. Dari seberang terdengar suara Bayu yang tertawa, sedangkan hati perempuan yang di sini sudah tidak karuan. Ya sudah kalau gitu saya tutup dulu ya. Pak dosen sudah dengarkan salamnya sudah saya sampaikan. Assalamualaikum. Ferdi mengakhiri teleponnya sambil tertawa. Waalaikumsalam. Bayu pun tertawa dan bahagia. Tidak sabar rasanya untuk menunggu besok di kampus untuk segera bertemu Hanum. Part 15. Setelah selesai kuliah siang ini, Hanum menuju ruang dosen. Dia melihat dari luar kalau Pak Bayu sedang ada bimbingan dengan mahasiswa. Bagaimana Hanum bisa tahu? Karena pintunya yang dibiarkan terbuka. Hanum melirik arloji di tangannya, pukul 11 WIB. Dia ingat tadi malam Pak Bayu memintanya untuk menemuinya sekitar pukul 10.30 WIB. Hanum lalu duduk di kursi panjang yang ada di lorong depan ruang dosen. Dia melihat mahasiswa di sebelahnya, Mbak Rizka, kakak tingkatnya, mahasiswa semester 8. Mungkin mau bimbingan juga. Kenapa Bayu seperti memaksakan diri untuk bertemu hari ini, padahal sedang ada beberapa mahasiswa yang mungkin akan konsultasi skripsi. Sapa Rizka. Iya, iya Mbak. Mau ketemu Pak Bayu juga. Rizka bertanya padanya. Iya Mbak, udah janjian. Sudah Mbak. Kamu kan belum skripsi, ada janji apa dengan Pak Bayu? Waduh, harus jawab apa aku? Oh itu Mbak, kebetulan saya PJ kuliah beliau, jawabku was-was. Cukup deg-degan juga sebenarnya, takut ketahuan. Kuliah apa? Manajemen keuangan Mbak. Kakak tingkatnya itu menganggukkan kepalanya. Menurutmu Pak Bayu itu gimana? Tanyanya lagi.
Dan sungguh pertanyaan ini cukup membuat Hanum kaget. Maksudnya gimana ya Mbak? Tanya Hanum bingung. Kamu tahu kan kalau Pak Bayu itu masih single? Iya Mbak, saya tahu. Jadi menurutmu beliau gimana? Hanum semakin penasaran dengan pertanyaan kakak tingkatnya itu. Ya kalau menurut saya beliau baik, pintar, jawabku apa adanya. Hanum memang melihatnya begitu. Tahu nggak dek, aku itu jadi semangat banget untuk segera nyelesain skripsku. Salah satunya karena Pak Bayu. Apalagi semenjak beliau balik ngajar lagi semester ini. Ditambah lagi, beliau jadi dosen pembimbingku juga. Duar. Hanum sangat kaget sekali dengan perkataan kakak tingkatnya itu. Memang dia tidak terlalu akrab dengan Rizka, hanya dekat sebatas kakak adik tingkat saja. Tapi tiba-tiba sekarang dia berkata seperti ini. Dulu waktu belum keluar negeri, Pak Bayu ini menjadi dosen idola lo, sekarang juga iya ding. Apalagi waktu itu kami masih semester baru. Gimana nggak seneng coba? Diajar sama dosen ganteng, cerdas, jomblo pula. Dan sekarang beliau sudah balik lagi, tapi sayangnya kita gak ada kuliah lagi bareng beliau tapi syukur deh dapat dosen pembimbing beliau. Kakak tingkatnya itu masih saja melanjutkan ceritanya. Kadang punya keinginan bisa jadi pendamping hidupnya gitu deh, makanya aku pengen cepet-cepet lulus. Yah, buat nimbangin gitulah. Secara beliau kan sudah S3, paling nggak kalau besok mau PDKT, sudah minimal sarjana lah. Hanum yang mendengarkan hanya diam saja, nggak tahu harus merespon apa. Tiba-tiba mahasiswa yang bimbingan di dalam, keluar dari ruangan Bayu dan mempersilahkan Rizka untuk masuk. Ya udah ya dek, aku masuk dulu, pamitnya pada Hanum. Iya mbak. Silahkan. Hanum melihat kakak tingkatnya itu masuk. Sekitar 10 menitan berlalu ada pesan masuk di ponselnya. Hanum melihat siapa yang mengirim pesan. Pak Bayu dosen. Assalamualaikum. Maaf ya, harus nunggu lama. Sebentar saya selesaikan ini. Hanum. Tidak apa-apa Pak. Tidak usah terburu-buru. Kalau abis duhur saja bagaimana Pak? Soalnya sebentar lagi masuk waktu duhur. Pak Bayu dosen. Oke. Saya tunggu nanti abis duhur ya. Hanum. Baik Pak. Insya Allah. Assalamualaikum. Pak Bayu dosen. Waalaikumsalam. Setelah itu Hanum berdiri dan menuju ke musola fakultasnya. Sementara di dalam ruang dosennya, Bayu sedang memberikan bimbingan skripsi Rizka, kakak tingkat Hanum. Saat akan konsultasi, Bayu meminta izin ke mahasiswanya untuk mengirim pesan. Siapa lagi kalau bukan Hanum? Bayu kelihatan tersenyum, dan ini membuat mahasiswanya menjadi penasaran. Maaf, Pak Bayu kok senyum-senyum sendiri? Kalau sudah kenal baik dengannya, Bayu memang dosen yang menyenangkan. Tapi kalau belum, Bayu terlihat tegas walaupun dalam kondisi tertentu. Kelihatan iya, sangat Pak. Bapak sedang bahagia. Iya, Bapak belum menikahkan. Mahasiswa itu bertanya lagi. Kenapa? Ya siapa tahu selama Bapak menempuh studi, sudah menikah gitu Pak. Doain saja ya. Berarti yang mengirim pesan tadi bukan istrinya kan Pak? Mahasiswa itu tetap saja bertanya, untuk menutupi rasa cemasnya. Calon istri, insya Allah. Ya sudah, kita lanjutkan diskusi tentang skripsimu tadi, jawabnya tegas. Mahasiswa itu pun langsung terdiam, tentu saja kaget, karena pernyataan dosennya yang terakhir sudah menunjukkan tidak ada kesempatan lagi baginya. Tapi dia harus segera bangkit untuk tetap konsentrasi kembali dan menjalani bimbingan konsultasi siang ini. Setelah selesai sholat, Hanum pun naik lagi ke lantai 2,
menuju ruangan dosen. Dia melihat dari kaca yang ada di pintu, kalau penghuni ruangannya kosong. Mungkin baru sholat, batinnya. Hanum pun duduk di kursi panjang depan ruang dosen sambil memainkan gawainya. Kampus sudah cukup sepi jika siang hari. Nanti akan ramai lagi kalau sudah habis asyar, karena ada mahasiswa kelas sore. Tidak lama kemudian, terdengar suara langkah kaki. Terdengar suara deheman yang mengagetkan Hanum. Hanum pun langsung mendongakkan kepalanya. Hanum melihat sosok Bayu berdiri di depannya. Sudah dari tadi, masuk yuk. Hanum lalu mengikuti Bayu masuk ke ruangan. Bayu duduk di kursinya dan meminta Hanum untuk duduk di kursi seberang mejanya. Saat duduk, terdengarlah suara musik dari laptop Bayu yang menyala. Lagu cinta luar biasa dari Anmesh Kamaleng mengalun merdu di dalam ruangan itu. Menambah suasana menjadi syahdu. Keduanya masih terdiam. Waktu pertama kali, kulihat dirimu hadir. Rasa hati ini inginkan dirimu. Hati tenang mendengar. Suara indah menyapa. Geloranya hati ini tak kusangka. Rasa ini tak tertahan. Hati ini selalu untukmu. Terimalah lagu ini. Dari orang biasa. Tapi cintaku padamu luar biasa. Aku tak punya bunga, aku tak punya harta. Yang kupunya hanyalah hati yang setia. Tulus padamu, hari-hari berganti. Kini cinta pun hadir. Melihatmu, memandangmu bagai bidadari. Saat sampai lirik ini, Bayu menatap Hanum sekilas, lalu menundukkan pandangannya. Volume lagu itu pun agak dikecilkan oleh Bayu. Sudah siap biodatanya. Bayu memecah keheningan di antara mereka. Insya Allah sudah Pak, jawab Hanum. Oh ya, sebentar saya ambil punya saya dulu. Terlihat Bayu mengambil amplop coklat dari lacinya. Amplop coklat itu lalu diletakkan di atas meja dan menyerahkannya ke Hanum. Hanum pun lalu mengambil amplop coklat dengan ukuran sama dari tas ranselnya dan menyerahkannya ke Bayu. Boleh dibuka sekarang. Jangan Pak, nanti saja, kalau saya sudah keluar dari sini. Kenapa? Ya nggak apa-apa. Pokoknya nanti ya Pak. Bayu pun tertawa. Iya nanti. Saya cuma mau ngecek siapa tahu yang kamu kasih ke saya malah biodata ayah kamu. Ya tidaklah Pak, Hanum membela dirinya. Tapi Bayu mah tetap Bayu. Dia membuka sebentar amplop itu untuk mengecek kebenaran isinya. Lalu terlihat kepalanya mengangguk. Sudah benar data kamu. Kamu tidak mau mengecek amplop dari saya. Tidak usah Pak, nanti di rumah saja. Oh iya, kenapa kamu nggak mau kirim biodata berupa file saja? Itu karena kalau besok misalnya tidak jadi, bisa langsung dikembalikan lagi. Kalau bentuk file, masih bisa tersimpan di masing-masing. Takutnya kepikiran terus, jawab Hanum terus terang. Oh ya, biar bisa cepat move on gitu ya kalau nggak jadi. Ya begitulah Pak kira-kira, Hanum menjawabnya dengan lebih santai. Tapi kamu nggak berharap kalau hal itu terjadi kan? Maksud saya, tetap optimis kalau ini akan berlanjut sampai pernikahan. Insya Allah Pak. Oh iya, setelah ini besok kita ketemu dengan pendamping kita ya. Siapa Pak? Bu Sonia, jawabnya singkat. Hah, Bu Sonia dosen wali saya Pak. Nanti beliau bisa tahu Pak. Memang beliau sudah tahu kok, sudah lama malah. Kamu jangan khawatir. Bu Sonia itu masih saudara saya Nung. Hanum tampak menganggukkan kepalanya. Besok saya hubungi kamu ya, kapan bisa ketemu? Di sana kamu bisa tanya apa saja tentang saya, Bayu melanjutkan pembicaraannya. Oh ya, ini untuk kamu, Bayu menyerahkan paperback ke Hanum. Apa ini Pak?
Itu oleh-oleh dari Surabaya. Ada juga kue buatan ibu saya, khusus untuk calon mantu katanya. Bayu mengatakannya sambil tersenyum. Hanum yang mendengar tentu malu dan dia menebak pasti mukanya sekarang sudah memerah. Sampaikan terima kasih saya untuk ibu. Nggak mau telepon sendiri aja ucapan makasihnya. Hah, yang benar saja. Melihat Hanum terdiam, Bayu langsung tahu dan melanjutkan ucapannya. Cuma bercanda, nanti saya sampaikan. Hanum lega. Mereka lalu terdiam. Keheningan meliputi suasana di ruangan itu, apalagi dengan alunan lembut lagu cinta luar biasanya Anmesh Kamaleng. Num, kata Bayu memecah keheningan sedetik itu. Hanum yang mendengar namanya dipanggil, lalu mendongakkan kepalanya menghadap Bayu. Langsung nikah aja yuk, hah.